Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Sahabat Sinar Mentari dimanapun berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga sahabat semua senantiasa mendapat hidayah, inayah, dan taufik, serta dilimpahkan rizkinya, dimudahkan urusannya, dan disukseskan segala cita-citanya, dan dilindungi dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Sinar Mentari yang dimuliakan Allah, ibadah dan amalan salih menjadi kunci dalam meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Walau demikian, tak satu pun hamba yang mampu menembus surga dan bebas dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata hanya dengan berbekal amalan yang diusahakan dalam kurun masa hidup kita yang sangat singkat ini. Walau dengan sangkaan usaha yang maksimal. Sahabat, sang kekasih Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yudkhilu ahadam minkum amaluhul jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa birahmatin minallah." Tidak seorang pun di antara kalian yang dimasukkan surga sebab amalnya, dan juga tidak diselamatkan dari neraka karenanya. Tidak pula diriku, kecuali sebab rahmat dari Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah, sabda Nabi tersebut tidak boleh disalah mengertikan, tidak boleh disalah artikan bahwa amalan ibadah jika demikian tidaklah ada gunanya. Sahabat, akan tetapi perlu kita pahami bahwa amalan ibadah baik mahdhah, yaitu ibadah yang kaifiyahnya dan aturan-aturannya ditetapkan oleh Allah, maupun yang ibadah ghair mahdhah, itu amal salih duniawiyah yang diniatkan karena Allah, yang ketika diikhlaskan semata karena Allah merupakan kunci rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah itu. Sehingga Allah berkenan menganugerahkan hamba kenikmatan surga dan menjadi penghalang siksa azab neraka. Maka dari itu sahabat, amalan ibadah yang dituntut dan menjadi kebutuhan hamba pada hakikatnya bukan dilihat dari segi kuantitas atau banyaknya amalan yang dikerjakan. Memaksimalkan ibadah dengan meningkatkan kuantitas adalah hal yang baik, hal yang juga dianjurkan. Namun yang lebih penting dari itu adalah kualitas amalan ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik kualitas amalnya? Al-Quran Surat Al-Mulk ayat 2.
Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam ayat tadi ahsanu amala. Ahsanu amala yang berarti amalan yang paling baik. Amalan yang paling baik dari segi kualitasnya, yang menjadi tujuan ujian kehidupan. Bukan amalan yang paling banyak dari segi kuantitas. Sebab amalan yang berkualitaslah yang bernilai dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hamba bisa meraih rahmat dan ridhonya. Sahabat, oleh karena itu setiap mukmin wajib tahu bagaimana menjadikan amalan ibadah kita bisa berkualitas, bernilai dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas. Kenapa kok niat? Sahabat, niat adalah bagian yang tak terpisahkan dari ibadah. Niat menempati posisi pertama dalam setiap rukun atau syarat sah ibadah. Niat adalah bahasa hati, di mana amalan kecil bisa bernilai besar di sisi Allah jika niatnya benar. Namun sebaliknya, amalan besar, amalan banyak jika disertai niat yang salah akan bernilai kecil atau bahkan tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yahya bin Abi Katsir atau Ibnu Katsir berkata, belajarlah niat karena niat lebih penting daripada amal. Dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam juz 1 halaman 70. Seseorang hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Jika ia berniat semata karena Allah, niscaya Allah datangkan pahala untuknya. Namun jika niatnya karena tendensi duniawi atau mencari perhatian dan apresiasi dari makhluk, maka Allah tidak menilainya sebagai sebuah ibadah. Allah tidak menganggapnya. Allah tidak akan menerimanya. Maka sia-sialah amalan kita nanti. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini sangatlah masyhur, hampir semua umat muslim hafal dan mengetahuinya, yaitu innamal a'malu binniyah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Al-Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas merupakan salah satu amalan hati yang sangat menentukan diterima tidaknya amal soleh yang dilakukan seorang hamba. Tanpa niat yang ikhlas, maka sebesar dan sebanyak apapun kebaikan yang kita lakukan tidak akan memberi manfaat kepada pelakunya. Sahabat,
Ada banyak sekali redaksi dari para ulama dalam mendefinisikan atau memberikan penggambaran tentang ikhlas. Ada yang berpendapat bahwa ikhlas adalah memurnikan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula yang mengatakan bahwa ikhlas adalah mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah, Fudail bin Iyad berkata, meninggalkan amal karena manusia adalah riya, dan beramal karena manusia adalah syirik. Dan ikhlas ialah apabila Allah menyelamatkan kamu dari keduanya. Kitab Madarijus Salikin juz 2 halaman 95 dan 96. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah, pernah ada orang bertanya kepada Suhail, apakah yang paling berat bagi nafsu manusia? Ia menjawab, ikhlas. Sebab nafsu tidak pernah memiliki bagian dari ikhlas. Di dalam kitab Madarijus Salikin juz 2 halaman 95. Sahabat yang dimuliakan Allah, maka mengikhlaskan niat dalam setiap amal ibadah yang kita kerjakan adalah harga mati. Itu lebih harga mati daripada NKRI harga mati. NKRI harga mati, ikhlas beribadah lebih harga mati. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah, segala bentuk atau motif duniawi, pernak-pernik hawa nafsu, serta bisikan-bisikan dari syaitan akan senantiasa merongrong niat ibadah kita. Jika syaitan tidak berhasil menghalau kita dari melakukan sebuah amal kebajikan, maka syaitan akan masuk untuk merusak niat dan keikhlasan. Maka sahabat, berhati-hatilah dan teruslah berjuang memperbaiki niat. Terus berjuang memperbaiki niat dan memurnikan keikhlasan dalam beribadah. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika gerakan dan bacaan ibadah ritual dilakukan dengan niat sesuai dengan aturan yang disyariatkan, maka sudah barang tentu berbeda jauh dengan aktivitas yang hanya meliputi gerakan dan bacaan yang meskipun persis sama. Dengan demikian, betapa niat sangat menentukan bobot kualitas amal atau aktivitas atau perbuatan seseorang. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sesuatu yang sangat menarik untuk dapat kita gunakan bagaimana mengukur dahsyatnya niat karena meraih atau ingin mendapatkan ridho Allah atau lillahi ta'ala, atau niat ikhlas. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah, diceritakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin pada pasal Amar Ma'ruf Nahi Mungkar bahwasanya ada seorang betapa marah karena Allah lantaran melihat ada pohon yang dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tersebut tidak tahan, langsung menyambar kapak
dan melompat naik ke atas khimar atau keledainya dengan keinginan kuat untuk memotong, untuk menebang dan menghancurkan pohon tersebut dengan satu niat melenyapkan kemusyrikan. Sahabat, iblis laknatullah yang sudah ikrar selalu ingin menggelincirkan manusia tidak tinggal diam. Pada momen ini si laknatullah tersebut tentu berupaya sekuat kemampuannya. Ia mencoba menghadang seorang yang berniat baik tersebut. Kemudian terjadi bargaining. Apa itu bargaining? Bargaining itu tawar-menawar, negosiasi, transaksi. Jadi tawar-menawar, terjadi debat yang sangat alot. Terjadi bargaining yang tidak singkat karena seorang tersebut bersikeras ingin memotong dan menghancurkan pohon yang dianggap sebagai penyebab kemusyrikan. Tetapi dengan tipu daya, laknatullah, itu setan, iblis ya mbahnya setan, pada akhirnya orang tadi melentur. Terjadi kesepakatan antara mereka berdua, yakni mau menunda penghancuran pohon dengan diganti uang 4 dirham per malam yang disiapkan atau disediakan oleh iblis laknatullah dalam bentuk wujud manusia saat itu. Beliau atau dia, si iblis laknatullah, menyamar dalam bentuk wujud manusia yang berwibawa. Uang 4 dirham diletakkan oleh iblis di bawah alas tidur. Kesepakatannya yang meminta untuk mengambil pada setiap malam. Pada awalnya seorang tersebut yang beringin menebang atau menghancurkan pohon tersebut tidak yakin bahwa manusia itu bisa menyediakan 4 dirham tiap malam. Nggak mungkin. Tetapi dengan jadikan iblis untuk meyakinkan, maka akhirnya terjadi perpisahan dengan kesepakatan penundaan penghancuran pohon dengan kompensasi 4 dirham tersedia di bawah alas tidur. Lumayan, tanpa kerja oleh duit. Malam pertama, kedua, dan ketiga berjalan mulus dengan menyabet 4 dirham tiap malam, seusai dengan janji dalam kesepakatan. Kemudian apa yang terjadi pada malam keempat? Hampa, tidak ada lagi uang yang datang tanpa pekerja tersebut. Kali ini terjadi marah besar. Tetapi bukan marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak seperti yang pertama. Tetapi marah kali ini lantaran tidak lagi tersedia 4 dirham di bawah alas tidur. Pikiran yang muncul adalah mengambil kapak dan naik keledai atau khimar untuk segera menebang, menumbangkan dan menghancurkan pohon penyebab kemusyrikan tersebut. Ada keyakinan bisa ketemu pemegang janji untuk memperpanjang upeti 4 dirham per malam, atau bisa bargaining lagi. Bargaining lagi, nego lagi, transaksi lagi, membuat kesepakatan lagi. Tepat dengan keyakinannya tersebut, iblis wujud manusia tersebut muncul. Tidak terelakkan terjadi sengketa dengan permintaan seorang tersebut untuk diperpanjang atau dihancurkan pohon tersebut. Dengan enteng, iblis mengatakan, "Kamu sekarang tidak akan mampu menghancurkan pohon tersebut, sebab
dengan sangat ringan saya bisa menghalangimu, saya bisa membantingmu, saya bisa mengalahkanmu. Berbeda dengan dulu, ketika kamu ingin menghancurkan pohon penyebab kemusyrikan tersebut, tidak akan ada yang mampu menghalangi meskipun makhluk seisi langit dan bumi dikerahkan. Hal tersebut lantaran kamu murni ikhlas niat karena Allah, karena ridho Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencegah kemungkaran atau nahi mungkar. Hari ini niatmu untuk menghancurkan sangat berbeda, lantaran kamu ingin mendapat 4 dirham tiap malam, dan niat ini kepentinganmu sendiri. Sahabat, yang akhirnya di dalam kitab yang lain bahwasanya si orang tersebut itu dibanting, gelutnya kalah, jadi berkelainya kalah, ada dibanting oleh iblis karena niatnya sudah bukan karena Allah tapi niat karena duniawinya. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dahsyatnya niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dibendung oleh kekuatan apapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, pemurnian niat karena Allah harus selalu kita perhatikan dalam setiap amal dan perilaku kita dalam kehidupan ini. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu jadikanlah semua jerih payah dan lelah kita menjadi lillah. Jadikanlah lelah kita menjadi lillah. Awali dengan niat. Kenapa? Karena niat mampu mengubah kegiatan biasa seperti makan, minum, kerja, belajar, dan lainnya menjadi amal yang kekal abadi, amal yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat akan mendidik jiwa agar selalu sadar. Didikan tersebut akan menyembuhkan penyakit lalai dan menimbulkan sifat ikhlas untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal-'afu minkum wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.